Pertama, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya hingga berjumpa kita dengan tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal-amal yang telah kita lakukan semuanya diterima, dosa-dosa diampuni seluruhnya, dan tahun ini menjadi tahun yang terbaik. Sisa umur yang Allah berikan semakin menipis, mudah-mudahan semakin bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mohon pada Allah disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita pagi ini tentang sebuah kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 175, 176. Surat Al-A'raf surat yang banyak Allah bercerita di dalamnya kisah-kisah yang mengerikan. Azab-azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar di dunia. Azab Allah itu kan ada di dunia, ada di barzakh, ada di mahsyar, ada ketika hisab, ada di sirat, dan puncak skala azab tentu di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Akhir surah Al-Baqarah. Tahukah kita ibu-ibu bahwasanya itu doa meminta kepada Allah agar kita jangan diazab, dihukum dengan hukuman yang menghinakan sebagaimana hukuman yang menimpa umat-umat terdahulu. Dan Nabi Muhammad SAW juga berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau azab umatku sebagaimana umat-umat terdahulu diazab dengan azab yang menghinakan di dunia. Di antara azab yang menghinakan itu disebut dalam istilah Al-Quran disebut dengan al-maskhu. Pernah dengar Bu? Pernah dengar istilah ini? Ada salah satu bentuk azab hukuman dari Allah SWT kepada umat-umat terdahulu yang menghinakan disebut dengan al-maskhu. Ada spidol Bu? Tidak ada ya? Spidol tidak ada ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa Bu. Al-maskhu, alif lam mim sin dan kha. Al-maskh, al-maskhu, susah bacanya. Apa itu al-maskhu? Yaitu taghyirul khilqah, perubahan bentuk fisik. Yang tadinya rancak menjadi buruk. Yang tadinya seperti manusia normal pada umumnya, punya hidung, punya mata, punya kepala, punya kaki, berubah menjadi wujud seperti binatang. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini melanda atau menimpa umat-umat terdahulu. Ada umat-umat terdahulu yang Allah ubah bentuknya seperti babi. Memang seperti babi. Ada yang diubah bentuknya seperti, mohon maaf, seperti kera, baru. Oh ya, makasih. Ada yang Allah ubah wujudnya seperti, mohon maaf, seperti anjing. Dan ajaibnya itu disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Al-Maskhu ini disebutkan banyak di surat Al-A'raf. Itu salah satu keistimewaan surat Al-A'raf.
Contohnya di surat Al-A'raf ayat 163, 164, 165 sampai 166. Surat ke-7 Al-A'raf. Surat Al-A'raf. 163 sampai 166. Itu manusia-manusia dari kalangan Bani Israel yang Allah ubah bentuknya menjadi anjing dan monyet dan babi. Dan di dalam surah Al-A'raf juga ayat 175 setelahnya, tidak jauh-jauh, 175, 176. Itu orang yang Allah ubah bentuknya seperti anjing. Pernah dengar sebelumnya Bu kisah mereka? Pernah dengar Bu? Pernah. Dan terjadi di zaman Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Yasin akan azab al-masakh ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Apa kata Allah? Walau nasya'u lamassakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Surat Yasin ayat-ayat terakhirnya. Dalil al-masakh ini ada dalam surat Yasin ayat yang kesekian, saya tidak hafal. Terakhir. Kata Allah, jika kami kehendaki, kami bisa ubah bentuk mereka, wujud mereka di tempat mereka. Ala makanatihim situ. Orang kalau mau ubah bentuk hidung, ubah bentuk mato, kama biasanya Bu, operasi plastik kama. Yang murah di Thailand, yang mahal di Korea Selatan, Korsel. Kata Allah, kalau Allah sudah berkehendak, Allah tidak bisa mengubah wujud seseorang di tempatnya. Tidak kama-kama di situ juga. Walau nasya'u lamassakhnahum ala makanatihim, di tempatnya. Nauzubillahi summa nauzubillah. Yang mau kita angkat sekarang al-masakh yang pertama yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 175 dulu. Dan ini yang paling mengerikan. Yaitu firman Allah SWT, bisa dibuka Bu ya. Waslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan kisahkanlah wahai Muhammad, bacakanlah olehmu wahai Muhammad berita besar akan seseorang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, ilmu. Fansalakha minha, namun dia melepaskannya. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, lalu dia diikuti oleh setan dan dia benar-benar termasuk ke kalangan orang-orang yang sesat. Jadi Allah SWT menyuruh Nabi kita, watslu artinya ceritakanlah, sampaikanlah sampai paham. Kepada siapa? Kepada umatnya, kepada umat Rasulullah, itu kita. Tentang berita tentang orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami.
Tadinya nih baik dia, orangnya punya ilmu, punya iman, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala ubah bentuknya seperti anjing karena tidak tahu bersyukur. Ibnu Abbas meriwayatkan, menafsirkan ayat ini dengan sebuah kisah. Kisah ini tentang seorang perempuan yang tidak syukur nikmat atas suaminya. Berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi riwayah, dalam sebuah riwayat, nazalat fi rajulin kana lahu salasu da'awatin yustajabu lahu fiha. Ayat ini turun kepada seorang laki-laki, seorang suami, seorang laki-laki yang Allah berikan keistimewaan, dia memiliki 3 doa yang mustajabah, yang langsung kontan Allah langsung kabulkan. Berapa Bu? 3. Wa kana lahu imra'atun yuqalu laha al-basus. Dia punya seorang istri, nama istrinya Al-Basus. Bukan bansos Ibu ya, Al-Basus. Wa kana lahu minha walad. Dan mereka sudah punya anak. Jadi sepasang suami istri, suaminya namanya enggak tahu, enggak disebutkan. Dia punya keistimewaan, Allah kasih punya 3 doa mustajabah. Istrinya namanya Basus. Kemudian faqalat ij'al li minha da'watan wahidah. Istrinya minta, "Bang, udah, agilah muji doa itu." Faqala laki wahidah. Maka kata suaminya, "Saya kasih buat kamu. Kamu mau apa?" Fama ta'murin? Apa yang kamu minta? Silahkan. Lalu apa kata istrinya? Kira-kira apa keinginan istrinya, Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa permintaan istrinya? Ada yang tahu nggak, Bu? Kira-kira apa mintaannya? Kalau Ibu dikasih kesempatan yang sama, apa permintaannya? Apa, Bu? Hah? Oh, dia udah punya anak. Dia udah punya anak. Suaminya mempersilahkan, "Oke, 1 doa buat kamu, 2 buat saya. Silahkan kamu minta apa doanya." Maka kata istrinya, "Ud'ullah an taj'alani ajmal imra'atin fi bani Israil." Wahai suamiku, mintalah kepada Allah agar aku menjadi perempuan yang paling cantik sedunia. Oh, di sini sebani Israel gitu. Jadi kan aku sebagai perempuan yang paling cantik sebani Israel. Tidak ada yang mengalahkan kecantikanku. Falamma alimat annahu laysa fihim misluha ragibat anhu. Namun setelah dia menjadi cantik, dia melihat suaminya ini rendah. Enggak setara waduh gitu. Sombong dia. Paham Bu ya? Dia lihat bahwasanya tidak ada laki-laki yang setara dengan dia, bahkan suaminya sekarang ini jelek. Padahal dulu sama-sama jelek. Setelah dimintai doa, dikabulkan sama Allah, maka perempuan itu menjadi sombong. Makanya kita salut kalau ada perempuan cantik tapi dia tidak sombong. Gua kadang-kadang pas-pasan tapi sombongnya melebihi. Nauzubillah. Jadi ada seorang laki-laki, ibu-ibu yang baru datang, saya ringkas lagi sebentar ya, sabar ya Bu ya. Kita mempelajari surat Al-A'raf ayat 175, 176. Temanya tentang ini, al-masakh. Al-masakh ini salah satu bentuk azab di dunia yang Allah berikan dengan cara merubah bentuk seseorang menjadi bentuk-bentuk hina seperti bentuk binatang. Dan ceritanya itu banyak di surah Al-A'raf ayat 163, 164, 65, 176, 175, 176. Kata Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat, makna firman Allah Subhanahu wa taala, ceritakanlah pada mereka orang-orang yang kami berikan tanda-tanda kekuasaan kami, lalu mereka melepaskannya dan diikuti oleh setan, lalu mereka termasuk orang yang rugi. Kata Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan seorang laki-laki yang diberikan 3 doa mustajabah. 3 doa yang pasti dikabul sama Allah. Istrinya minta
Kasih aku satu doa wahai abang, wahai suamiku. Oke, mintalah apa yang kau mau. Saya minta jadi wanita yang paling cantik seantero Bani Israel. Setelah dia menjadi cantik, kemudian dia menghina suaminya. Dia nggak mau lagi dengan suaminya. Dia mencari laki-laki yang lain. Maka suaminya marah. Suaminya berdoa kepada Allah, pada Allah 'alaiha ayyaj'alaha kalbatan nabbaha. Suaminya jengkel kali ya, istrinya kabur dari rumah cari laki-laki yang lain. Ya, setelah didoakan, maka dia doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah mantan istriku itu atau istriku itu menjadi anjing. Bukan anjing biasa, anjing kalbatan nabaha yang terus menggonggong. Ya, tadinya dia biasa saja, jadi cantik banget. Kemudian karena durhaka, tidak bersyukur pada Allah dan bersyukur pada suami, jadinya anjing. Itu juga terjadi itu di dunia nyata, Bapak Ibu. Dulu sebelum kaya, ya, sebelum kaya setia dengan suaminya. Tapi setelah dia kaya, perawatan, salon, ya, sudah glowing dia, dilihatnya suaminya jelek gitu. Ada itu kisah nyata itu. Suaminya itu tukang beca, Bu. Istrinya ini dikuliahin hasil keringat tukang beca itu. Akhirnya istrinya S1, S2 sampai doktor. Kemudian dia menjabat, istrinya sudah menjabat di sebuah perusahaan atau di kampus atau di mana. Kaya raya istrinya, suaminya yang tukang beca biayai, dia dulu ditinggalkan. Ya. Ini alamat kena mas. Zaman ini suaminya langsung doa pada Allah, melaknat istrinya. Ingat lombok kisah malin kundang ibu ya. Nah, dulu dikundang-kundang sama ini gendong-gendong, sudah kaya lupa sama ibunya. Tapi tak benar tendak, Allah malam. Tapi ini kisah nyata. Maka tadinya dia cantik sekali menjadi anjing. Maka saya tanya sekarang sudah tinggal berapa doanya? Tadi 3. 1 untuk cantik istri, 2 jadi anjing. Tinggal 1. Falamma alimat annahu laysa fihim faja'a banuha wa qalu la sabra lana an hadza. Ternyata anak-anak mereka mengadu ke bapaknya, Pak, anda sanggup kami mereka Pak. Dah sanggup kita punya anak, punya ibu seperti ini. Ibu anak-anak mereka. Ya. Berarti anak mereka udah besar juga berarti. Waqad sarat ummuna kalbatan yu'ayyiruna an-nasu fiha biha. Enggak sanggup kami menahan derita seperti ini, orang-orang mencemooh kami. Bahwasanya ibu kami seekor anjing. Pada Allah an yaruddaha kama kanat. Maka mohon satu doa yang satu lagi itu pakai untuk mengembalikan ibu kami sebagaimana mestinya. Saya ditebak ya Bu ya. Ya. Kemudian mungkin tersentuh, terenyuh juga hati suami ini. Maka dia berdoa kepada Allah, fada Allah fa'adat ila makanat. Maka dia berdoa pada Allah agar dikembalikan istrinya sebagaimana semula. Wa zahabat da'awati fiha, maka seluruh doanya sudah habis. Pulang pokok. Itulah apa yang menyebabkan karunia Allah itu pergi, tidak berkah. Hati yang bermasalah, tidak bersyukur. Ya. Jadi ini kisah yang masyhur atau kisah yang ada diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' Al-Ahkamil Qur'anil Karim. Ya. Seandainya mereka bersyukur, si istri bersyukur, si suami juga bersabar, ya, maka doa itu akan menjadi banyak manfaatnya. Sekarang kan tidak jadi apa-apa.
3 doa ya angin saja. Ya. Maka inilah dimaksud oleh ayat, ceritakanlah kepada mereka kisah orang-orang yang kami berikan kelebihan-kelebihan namun tidak bersyukur, fansalakha minha, dia melepaskan nikmat-nikmat itu, fa atba'ahu syaitan, kemudian dia diikuti oleh setan. Bukan dia yang ngikutin setan, nyoy diikuti setan. Lihat ayat itu, perhatikan. Fa atba'ahu syaitanu. Nah, syaitan sebagai fa'il di situ. Setan mengikuti dia. Jadi berguru setan kayaknya. Bukan dia mengikuti setan. Nah. Ini menjadi dalil orang yang mengikuti hawa nafsunya, itu setan mengikuti dia. Bukan dia ikuti setan. Fakana minal ghawin, kemudian kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Ayat 176. Sekiranya seandainya kami berkehendak, tentulah kami angkat derajatnya dengan karunia Allah tadi itu. Allah bisa angkat derajat seseorang, namun apa? Walakinnahu akhlada ilal ard. Namun dia lebih memilih hal-hal yang rendah, duniawi. Famasaluhu kamasalil kalbi, dan permisalan mereka seperti seperti wawaw. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kau usir maupun kau biarkan, anjing itu terus menjulurkan lidahnya. Mau haus, mau lapar, mau kenyang, anjing itu punya kebiasaan menjulurkan lidah. Zalika masul qaumul ladzina kadzabu bi ayatina. Itulah analogi permisalan pelajaran bagi orang-orang yang mendustakan nikmat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah ini, mudah-mudahan orang-orang Islam, orang-orang beriman mengambil pelajaran. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas juga, dari Ibnu Mas'ud juga. Dan ini riwayat yang lebih masyhur atau yang paling masyhur, yang paling banyak diambil oleh para ulama. Bahwasanya ayat ini turun mengenai seorang alim dari kalangan Bani Israel. Alim ini maknanya orang berilmu. Orang yang memiliki wawasan tentang Taurat, ahli ibadah. Ahli sejarah menyebutkan namanya Bal'am bin Ba'ura, atau nama lainnya Bil'am bin Ba'ura, dari kalangan Bani Israel. Pada zaman Nabi Musa ada seseorang yang bernama Bil'am atau Bal'am, kita sebut saja Bal'am. Pernah dengar kisah ini sebelumnya, Bu? Pernah dengar kisah Bal'am? Belum? Sama juga, ujungnya dia jadi anjing juga sama. Dan inilah riwayat yang paling masyhur, yang paling banyak dikutip oleh para ahli tafsir tentang ayat yang kita bahas ini. Kalau yang tadi itu jarang tuh diangkat oleh ahli tafsir. Ini kisah yang paling masyhur tentang ayat ini. Itu sosok yang bernama Bal'am. Bal'am ini bukan orang biasa, dia ahli ilmu. Kemudian ahli spiritual, ya. Kelebihannya apa, Bu? Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, Bal'am ini seorang ahli ilmu, paham Taurat. Dulu kan tidak ada Quran, Taurat. Wa kana fi majlisihi 12,000 mihbaratin. Setiap dia menjelaskan Taurat, mengajarkan agama, tabligh akbar lah, ceramah lah namanya apa, itu yang mengelilinginya puluhan ribu orang. Sampai-sampai muridnya itu jumlah kotak tintanya itu 12.000. Dulu kan orang menulisnya, Bu, ya, mencatat itu pakai pena, celup, tulis itu. Nah, dicelupnya ke mana? Ke tabung yang ada tintanya itu. Jumlah tabung tintanya ketika dia ceramah itu jumlahnya 12.000. Berlalu yang menulis. Ya Allah.
12.000. Berarti muridnya itu puluhan ribu, kali aja 2 misalnya. Satu tinta dipakai 2 orang. Yaitu bukan jamaah biasa, tapi lil muta'allimin. Memang santrinya. Allazina yaktubuna anhu, yang menulis apapun yang dia sampaikan. Oh, berarti dia memang seorang profesor, doktor itu. Ya. Kalau orang sudah mematikan telepon 3 kali, itu sama kayak ngetok rumah dari jawab. Harusnya kita nggak mesti telepon-telepon terus, berarti dia lagi sibuk kan begitu. Berarti nggak ngerti adab. Jadi kalau 3 kali yang ngetok rumah, assalamualaikum, tunggu sebentar, assalamualaikum, tunggu lagi, tunggu sebentar, tidak 3 kali nggak buka orang, jangan toknya taruh. Jadi orang itu lagi ada perlu di rumahnya atau apa. Itu adab. Telepon pun juga begitu. Kecuali sangat ekstra darurat sekali banget, nah gitu, barulah. Tapi mana tadi Bu? Oh, kalau di Jawa ini sudah jadi kiai besar ini, udah Buya Gadang loh, bayangkan tuh. Kalau 12.000 saja berarti masjidnya sebesar apa itu? Besar. 24.000 Summa sara bihaisu innahu kana awal man sannafa kitaban annalisa lil alam sani. Bahkan dia orang pertama yang punya karangan buku-buku. Di dunia ini dia yang punya buku-buku. Kalau di zaman sekarang kayak profesor itulah, doktor, jurnalnya udah banyak, Scopus. Itu soal akademisnya, soal karomahnya juga hebat. Kata Imam Al-Qurtubi, kana bi Bal'am qad utiyan nubuwata wa kana mujabat da'wah. Dia dah mendapatkan sebagian dari kenabian. Bukan nabi tapi kata Ikrimah, memang ada ulama yang mengatakan dia nabi katanya. Tapi ini pendapat ditolak. Dia bukan nabi. Dia mendapatkan sebagian kenabian. Apa artinya sebagian kenabian itu? Dia punya banyak karomah gitu. Di akhir zaman ini ada enggak kenabian? Sebagian kenabian ada enggak? Ada, nabi tidak ada, tapi sebagian kenabian ada. Apa contohnya? Mimpi yang baik. Kata Nabi, mukmin yang bermimpi dengan mimpi yang baik berarti dia mendapatkan 1/70 kenabian. Bukan nabi, bukan. Ya salah paham lu, Ustaz Azan mengajarkan do nabi, enggak ada. Maksud ambo itu sebagian kenabian, maksudnya karomah, ada. Apa karomah Bal'am selain ilmunya yang banyak itu? Bukan ustadz kaleng-kaleng ini. Ya. Dia punya ilmu mengenai nama Allah yang khusus. Nama Allah yang khusus itu namanya Ismul A'zam. Al-Ismu Al-Azam, nama Allah yang khusus. Nama Allah ini ada 3 macam, Bu. Nama Allah yang ada dalam Quran dan hadis, nama Allah yang ada di Lauhil Mahfuz, di ilmunya Allah saja yang tahu, dan nama Allah yang Allah ajarkan sebagian kecil hambanya secara khusus. Nah, jadi nama Allah ini ada 3 macam, yang ada dalam kitab-kitab, yang ada dalam ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, tidak ada yang tahu, dan ada dan nama Allah khusus yang Allah ajarkan bagi hamba-hambanya. Ya, namanya Ismul A'zam. Yang dalam kitab Al-Quran namanya Asma'ul Husna 99. Dalam hadis ada lagi Hannan, ya Mannan, itu enggak ada dalam Al-Quran, tapi nama Allah juga. Ada nama Allah yang hanya Allah yang tahu. Ada nama Allah yang Allah ajarkan kepada hambanya yang khusus. Ini namanya Ismul A'zam. Nah, Bal'am ini dia punya Ismul A'zam itu. Orang kalau punya Ismul A'zam, dia bisa melakukan banyak keajaiban-keajaiban atas izin Allah. Seperti memindahkan istana singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina. Itu siapa yang ngerjakan? Bukan Nabi Sulaiman, muridnya Nabi Sulaiman. Bukan kalangan jin, kalangan manusia. Sekretarisnya Nabi Sulaiman itu punya ilmu Ismul A'zam, sehingga Ratu Bilqis pas masuk
pas masuk istana Sulaiman, kaget dia singgasananya udah pindah di situ. Yang memindahkan itu namanya Asif, murid dari Nabi Sulaiman. Bukan nabi, dia punya karomah juga, namanya Ismul A'zam. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang sanggup memindahkan singgasana Balqis dalam waktu secepat-cepatnya, singkat-singkatnya? Kata setan, saya bisa memindahkannya semalam. Kata jin. Kata sekretarisnya Nabi Sulaiman, oh kelamaan. Sebelum kau mengerdipkan mata udah pindah. Nah itu tuh pakai ilmu apa itu? Ismul A'zam, pengetahuan tentang nama Allah yang khusus. Kalau dipakai itu untuk doa, kabul. Apa doa? Apa Ismul A'zam itu Ustaz? Ajarkan kami Ustaz. Ambo sih enggak tahu doa. Kalau ada jam mana bertanya, ajarkanlah kami Ustaz. Ambo sih enggak tahu, kau tahu apa malah. Ya. Baik, sehingga doanya Bal'am ini dikabulkan sama Allah. Apapun doanya dikabulkan sama Allah, kan begitu. Namun kemudian Bal'am ini melakukan satu kesalahan. Apa itu? Bal'am ini tinggalnya di Madian. Madian ini daerah Palestina Selatan di perbatasan dengan Jordan. Kesalahannya begini. Nabi Musa, Bani Israel kan habis nyeberang dari Mesir, Laut Merah. Bu ya. Nah, Nabi Musa membawa Bani Israel, kata Allah nyuruh perang bersama orang-orang Madian itu, orang-orang Jabarin. Nah, di situ Bal'am tinggal. Orang-orang tahu Bal'am ini doanya mustajabah. Ketika orang Jabarin mau diserang oleh Bani Israel, oleh Nabi Musa dan Bani Israel, orang-orang mengadu kepada raja, raja mengadu kepada Bal'am. Hei Bal'am, itu ada nabi bernama Musa dan kelompoknya Bani Israel mau menyerang negara saya, bangsa kami. Doakanlah kepada Allah agar kami ditolong, agar kami menang dan Musa kalah. Mungkin tidak seorang ulama mendoakan jelek pada Musa? Tidak mungkin. Akhirnya Bal'am menolak, tidak mau saya. Tidak mungkinlah itu nabi. Saya dalam agama dia, saya ini pengikut dia, nggak mungkin saya mendoakan Musa yang jelek-jelek dia kalah segala macam, tidak mungkin gitu kan. Ditolak mentah-mentah oleh Bal'am. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Aduh Bapak ya. Namun apa yang terjadi? Orang-orang menyogok dia dengan harta. Ya, doa ini kok cuma beberapa kalimat, sepele lah gitu. Ditawarkan harta, jabatan, tambang, emas, perak, berlian dan lain sebagainya. Bal'am masih menolak. Kokoh dia nggak mau mendoakan. Tapi orang-orang tidak habis kehabisan akal. Istri Bal'am yang digoda. Bal'am ini punya istri. Ya. Disebutkan oleh Imam Qurtubi, ittaba'a ridha zaujatihi wa kanat ragibat fi amwal. Istrinya ini doyan harta, doyan perhiasan. Akhirnya dibujuklah suaminya. Udah doa ini kan sepele aja, 2 kalimat 3 kalimat, sedangkan belum tentu juga dikabul sama Allah nih. Ya Allah tentu menjaga Nabi Musa. Ya, yang penting kita doa saja, kita tampilkan saja apa yang mereka mau, kita pun dapat duit. Kan duit senang ini katanya. Iya juga ya. Dibujuk-bujuklah Bal'am untuk bisa berdoa, doa laknat atau kekalahan bagi Musa alaihissalam. Berdandan dia rayu suaminya,
akhirnya luluh juga Bal'am ini. Akhirnya Bal'am itu pergi, singkatnya begini, Bal'am itu mengajak orang-orang untuk mengaminkan doanya di atas bukit. Nah, apa ini kata bukit loh? Itu ciri khas orang Bani Israel itu doanya atas bukit. Kemudian dia mengajak orang-orang yang itu penduduk tadi itu untuk mengaminkan doanya dengan Ismul A'zam dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi Pak Ibu-ibu? Fatahawwala lisanuhu bid-du'ai ala ashabihi. Tiba-tiba redaksi doanya itu berubah. Dia maunya, orang-orang kan maunya doanya begini, ya Allah kalahkanlah Musa dan Bani Israel dan menangkanlah kami, gitu kan. Doanya setiap kali dia berdoa, redaksinya langsung berubah tanpa dia sadari. Ya Allah menangkanlah Musa dan Bani Israel, orang-orang beriman di kalangan Bani Israel, dan kalahkanlah orang-orang Jabbarin ini. Seorang tidak bisa mengaminkan, kok doanya salah Musa, gitu. Terbalik katanya. Terbalik ya katanya. Apa kata saya tadi? Kamu ngomong begini-gini. Udah, saya ulangi lagi doanya. Diulangi, salah lagi, diulangi, salah lagi. Tidak bisa benar doanya. Lidah itu seolah-olah diputar sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya dia menyerah, tidak bisa. Dicoba terus tidak bisa, salah terus doanya, ya. Kemudian apa katanya? La aqdiru ala aksar mimma tasma'un. Saya tidak sanggup lagi, nyerah saya. Wandala alisanuhu ala sadrihi, kemudian lidahnya menjulur keluar. Lidahnya menjulur keluar sampai ke tengah dadanya, di bawah dadanya ini, hampir ke perutnya, sadr ini. Tempat kita sedekap itu kan sadr di sini. Lidahnya dulu, panjang lidahnya. Seperti anjing terus begitu. Kemudian dia berkata, qad zahabat minnil ana dunya wal akhirah. Bayangkan, Bu, dari kiai besar, ulama besar, karena dunia sedikit ini dia gadaikan doanya, agamanya, bayaran, akhirnya Allah hinakan di tempat itu juga. Kemudian dia berkata begini, qad zahabat minnil ana dunya wal akhirah, telah pergi dariku dunia dan akhirat. Tadi telah pergi akhiratku, dunia mau saya dapatkan, ternyata dunia juga pergi. Kemudian saya enggak bisa menolong kamu lagi. Falam yabqa ilal makru wal khadi'atu wal hilah. Saya tidak bisa menolong kalian sudah. Tapi saya cuma bisa ngasih saran untuk supaya kalian menang melawan Bani Israel. Dia masih punya siasat tuh, saran. Apa itu, katakan? Nih, lihat, Bu. Apa yang mau dia sampaikan ini yang bikin dia dilaknat sama Allah. Untuk mengalahkan Bani Israel dan Nabi Musa, tinggal cabut pertolongan Allah dari mereka. Bagaimana mencabut pertolongan Allah kepada orang-orang beriman, orang Bani Israel dan Nabi Musa? Buat mereka itu berdosa. Paham ya Bu ya? Di mana-mana kaedahnya dulu tuh kalau ada orang beriman lawan orang kafir, siapa yang menang? Orang beriman kan? Orang beriman ini kalah kalau apa? Kalau bikin dosa. Apa dosa yang paling gampang? Bikin mereka melakukan zina. Caranya gimana? Fa inni ara an tukhriju ilaihim fatayatikum. Keluarkanlah wanita-wanita muda, gadis-gadis yang paling cantik di kalangan kalian. Dandani mereka, pakaikan mereka pakaian yang menggoda, bawa barang dagangan, pura-pura cicak menggaleh ke rombongan tempat campnya Bani Israel. Rayu mereka untuk melakukan perzinahan. Fa innallaha yubghidu zina. Sungguhnya Allah itu murka terhadap perbuatan zina dan orang yang melakukan zina. Fa in waqa'u fihi halaku fa fa'alu. Kalau mereka satu saja mereka berzina, mereka akan dicabut pertolongan dari Allah dan kalian akan menang tanpa peperangan. Dan mereka melakukan itu, ya. Jadi ilmu yang ada di kepalanya itu cuman untuk ya begitu. Untuk mensiasati saja lagi. Ya, fa fa'alu. Lalu mereka mengikuti saran daripada Bal'am. Fawaqa'a Banu Israil fi zina, lalu mereka melakukan perzinahan Bani Israel itu. Fa arsalallahu alaihim ta'un, maka Allah mengirimkan penyakit menular namanya ta'un yang mematikan. Famata minhum sab'una alfan, akhirnya Bani Israel mati sebelum perang 70.000 orang. Perang lu jadi tapi mereka kalah surang dia. Allah cabut kemenangan gara-gara mereka berzina. Siapa bagi ide itu? Setan sebab guru kayaknya si Bal'am. Jadi ilmunya sudah tidak berkah.
ilmunya sudah mengajarkan kan benar tuh sebenarnya. Dia tahu rahasia kemenangan agama, kekalahan agama, justru dia gunakan untuk orang-orang kafir. Nah, kata Imam As-Suddi setelah kejadian itu, kana Bal'am ba'da zalika yalhasu kama yalhasul kalbu. Setelah kejadian itu Bal'am terus seperti anjing, mengeluarkan lidah dan terus mengeluarkan lidahnya, air liurnya keluar jijik kan. Ya. Nah, Imam Mujahid mengatakan kenapa Bal'am, ya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan kenapa Bal'am itu dilaknat. Nah, kita bisa simpulkan Ibu ya, kenapa Bal'am itu dilaknat? Satu, karena tergiur bujukan istri. Istri tergiur bujukan dunia. Nah, itu tuh. Bal'am seorang sosok suami tadinya kan lurus-lurus aja. Kalau menjabatnya lurui. Ya, kalau dia seorang yang bekerja di proyek bisnis, orangnya lurus suami ini. Tapi suami ini bisa sesat gara-gara siapa, Bu? Istrinya yang cinta dunia. Maka lurus dan bengkoknya istri itu sebenarnya suami itu tergantung kepada istri. Nah, suami yang baik dapat istri yang jahat, ya jadi jahat juga itu bisa. Ya. Makanya kita bingung tuh. Lihat pejabat gajinya tidak seberapa misalnya, tapi kok istrinya tasnya baru terus. Ya Bu ya, ada yang begitu enggak? Tasnya branded terus, perhiasannya, pakaiannya nggak pernah sama gitu, ganti ada kamera, ganti sih baju tori. Suaminya kita tahu penghasilannya cuma sekian, ternyata suaminya dipaksa, stres. Nah kadang istri ini belanja online hutang pinjol, akhirnya suaminya membayar hutang panting. Tidak terbayar oleh gaji harian, gaji bulanannya, akhirnya mencuri, melakukan yang halal, menghalalkan semua yang haram. Ini gara-gara kita lihat tadi betapa solehnya, betapa mulianya, betapa banyaknya ilmu si Bal'am, tapi gara-gara istrinya yang hubud dunia rusak semuanya. Sebab yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, nih, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Minhajul Arifin, dia mendengarkan sebagian ulama berkata, sesungguhnya para nabi pun terheran, kok bisa Bal'am yang hebat tuh engkau laknat ya Allah? Para nabi pun bertanya kepada Allah, kok bisa ya Allah engkau melaknat dan mencabut karomah daripada Bal'am? Apa kata Allah Bapak Ibu? Lam yashkurni yawman minal ayyami ala ma a'taituh walau syakarani ala zalika marratan ma salabtuh. Seandainya Bal'am itu pandai bersyukur, tentu tidak akan aku cabut darinya segala manfaat ilmu dan karomahnya. Jadi sebab yang kedua apa Bu? Lupa bersyukur. Yang merasa bahwasanya kehebatannya itu, kesalehannya itu karena diri dia. Lupa bahwasanya itu taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Maka kalau dipuji Bu, dewa ranca, dewa kayu, dewa santiang, dewa hebat, dewa anak-anak hebat lulus kuliah ya. Jangan masukkan pujian itu ke dalam hati, tapi langsung balikkan alhamdulillah. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Sulaiman kekayaannya, kenabiannya, kemuliaannya, akhlaknya, ketika dilihat, wah hebat kau Sulaiman, apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku. Saya tidak ada saham. Itu sebab kedua. Sebab yang ketiga, nih. Imam Mujahid mengatakan farasyahu qaumuhu ala an yaskuta fa fa'ala wa tarakahum ala ma hum alaih. Kenapa Bal'am itu dilaknat oleh Allah? Karena dia pernah menerima uang gratifikasi. Sogok, kalau bahasanya kini gratifikasi. Farasyahu qaumuh. Rishwah itu artinya sogokan. Sogokannya ada dua, ada sogokan yang langsung, ada sogokan yang tidak langsung. Ada sogokan yang terjadi setelah perbuatan, ada sogokan yang sebelum terjadi perbuatan. Nah, ini gambarannya hadiah. Pak, terimalah hadiah Pak Amis sekian, mobil sekian, ya. Disogoknya Bal'am ini sebagai ulama, ya, pemerintah menganggap dia seorang ulama, lalu dia diberikan kekayaan. Tujuannya apa? Agar pemerintah leluasa kalau melakukan kesalahan dan kemungkaran setelah itu. Ya. Misalnya ingin meloloskan undang-undang apa gitu, impor khamar misalnya, atau ekspor khamar atau apa gitu. Bal'am tahu pemerintah ini melakukan kesalahan, tapi kan nyonya dia GPT nih, fa yaskuta sakata yaskutu itu diam.
Jadi Bal'am dia hadiah ke banyak di pemerintah, diterimanya langsung tidak dicari tahunya tujuan pemerintah bagi hadiah kok. Maka pemerintah bagi tambang, mau pemerintah memberikan ini atau orang-orang yang pengaruh ngasih dia ini. Tapi kemudian setelah orang yang memberi dia hadiah itu melakukan kemungkaran, lalu dia sebagai MUI, dia sebagai ulama diam. La tajapi lidahnya istilahnya. Itulah yang menyebabkan Allah melaknat Bal'am itu, walaupun ilmunya setinggi apa tadi itu. Ya. Jadi itu 3 alasan kenapa Bal'am itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun meskipun ilmunya setinggi langit. Baik, ada pertanyaan, Bu? Itulah 2 kisah mas dalam Al-Qur'an yang disebutkan di surat Al-A'raf. Jadi surah Al-A'raf ini banyak kisah tentang apa, Bu? Al-Mas, yaitu perubahan wujud, ya, laknat hukuman Allah pada seorang yang Allah ubah wujudnya menjadi seperti binatang. Ya, nauzubillahi summa nauzubillahi min zalik. Ada pertanyaan, Bu? Karena terbatasan waktu, bolehlah pertanyaan 5 menit. Ya, Bu, silakan.